bahasa sederhana ya, kembali ke pangkuan Papa, kembali ke sisi Allah. Intinya ke sana. Nah, tapi kalau di Buddhism itu bukan di pangkuan, bukan di sini, langsung mencapai itu. Nah, jadi kita itu dia untuk mencapai itu. Oke, itu korelasinya ya. Nah, jadi tidak lagi mengatur manusia atau menciptakan gini itu tidak ya. Oke, bagaimana dengan dewa? Dewa adalah makhluk penghuni alam surga. Oke, penghuni alam surga yang mana bisa juga dari kita. You bisa jadi dewa. Dalam pandangan Buddhism, you bisa jadi dewa, orang baik dan sebagainya di alam surga. Nah, di alam surga, penghuni alam surga, makhluk di alam surga namanya dewa. Makhluk di alam preta disebutnya setan, ada yang disebutnya kuntilanak dan sebagainya. Makhluk di alam manusia disebutnya orang, di alam hewan ya tergantung hewannya apa, bisa sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Oke, nah, jadi dewa itu adalah para penghuni alam surga. Nah, lantas bagaimana pertanyaan berikutnya dengan yang patung-patung yang ada di wihara itu? Maka agama Buddha itu bukanlah agama pemujaan. Yes, jadi sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang diteladani. Oke, ya, mereka semua punya cerita dan kita teladani. Oh, ini adalah kedermawanan. Maka, kalau kamu ingin kaya, hidup kamu ingin kaya, kamu lihat yang ini nih. Beri penghormatan kepada yang patungnya ini. Kenapa? Dia itu dermawan sekali. Nah, maka setelah kita mempelajari ajarannya dia, oh ternyata kita itu berarti harus dermawan. Oh, ini adalah sosok yang memberikan teladan tentang cinta kasih, tentang keharmonisan. Maka you ingin dicintai banyak orang, maka you hormat dengan yang ini, teladani ini perilakunya. Nah, yang terpenting ini adalah perilaku, kita ikuti, sesuaikan dengan perilakunya. Nah, itu seperti itu. Nah, adapun yang tinggi itu, tingkat yang tertinggi itulah Buddha Sakyamuni, Buddha Gautama. Nah, itu mengingatkan kita, begitu kita datang, oh kita lihat ini patung Buddha, mengingatkan kita, oh ingat kita. Kamu pulang lihat foto kakek lah. Oh iya nih, ini kakek saya nih, dulu orangnya baik. Kakek punya petua, pokoknya harus semangat, pantang menyerah. Nah, maka itulah teladani dia. Maka kita menghormati dia itu karena itu. Itu. Jadi ya umat Buddha datang ke wihara harusnya aja begitu. Kalau yang datang kemudian sujudnya nyembah nggak jelas, ya nggak tahu maknanya, yaitu sama saja dengan menyembah, begitu aja. Tapi intinya bukan itu sih. Iya. Lebih ke menteladani gimana cara mereka hidup di kehidupan sebelumnya. Iya, itu dibuat ada sebuah visualnya, begitu. Berarti ada yang disebut dewa, ada juga yang disebut sebagai realitas tertinggi yang nggak bisa logika manusia capai. Iya. Oh iya. Beda ya dua konsep itu. Aku mau tanya, kalau di Islam kan ada penciptaan, kalau semuanya diciptakan terus nanti ada hari kiamat juga. Kalau di Buddha itu kayak nirvana atau alam-alam yang lain itu diciptakan juga awalnya, terus nanti ada diakhiri juga atau gimana? Oke. Kita balik ke alam manusia saja ya, bumi saja. Karena kalau kiamatnya alam dewa itu sekarang ini saya di alam manusia, kiamat di alam dewa mungkin dulu mengalami tapi saya lupa mungkin. Ya harus cerah dulu. Setelah loba dosamu hanya hilang itu kita baru bisa tahu. Iya, itu. Jadi dunia ini selalu mengalami fase begini. Terbentuk, berlangsung, hancur, musnah, hancur, ya, kemudian berdiam. Ada 4 fase berdiam, fase pembentukan, fase keberlangsungan dan fase kehancuran. Selalu itu. Oke. Nah, fase pembentukan itulah yang orang katakan umumnya itu agama-agama katakan sebagai penciptaan. Kemudian itu prosesnya juga panjang, tidak langsung celing begitu. Nah, itu enggak ya.
Kemudian ada fase keberlangsungan. Berlangsungnya lama ya nggak lama, lama sekali ya. Dan setiap fase ini bisa dikatakan seimbang, masanya seimbang. Fase keberlangsungan, fase penurunan atau fase kehancuran, fase berdiam dan fase pembentukan itu seimbang. Gak ada yang ini cuma sekian tahun, ini sekian miliar tahun ini. Ini sedang fase keberlangsungan sekarang ini. Nah, nanti akan ada fase penghancuran. Muncul matahari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sudah nggak ada lagi kehidupan. Kemudian hancur, tidak mampu lagi menahan panasnya, itu hancur. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu lama, kemudian itu akan terbentuk kembali. Nah itu juga lama. Ya, itu prosesnya seperti itu. Jadi, kembali, lantas apakah ini dikehendaki oleh satu entitas atau ini berlangsung secara alami sesuai dengan hukum, ada namanya pancaniyama, ya, pancaniyama. Ada karma niyama, ya, ada tentang biji-bijian itu bija niyama, ya, dan sebagainya. Itu ada lima jenis hukum yang mengatur tentang itu. Ya udah berjalan secara alami aja, begitu aja terus. Ya seperti kamu lah, misalnya kamu kan berproses, bertumbuh dari kecil jadi besar, ya. Nanti kemudian sudah tua menurun, sakit, ya. Kecuali ada pengecualian si orang itu matinya akan dibacok orang, ya. Jadi secara umum kan begitu kan, sakit dulu kan gitu kan, nanti akhirnya rapuh dan mati. Sudah mati. Kemudian fisik ini apa? Dikubur. Dan dikubur itu ada prosesnya lagi kan. Kalau kita belajar itu ya pemuaian pertama, kedua sampai dengan betul-betul hancur, dan ada kan? Ya itulah. Kemudian ini ternyata kematian kita itu menjadi awal juga untuk kehidupan makhluk-makhluk yang lain kan gitu. Kan belatung-belatung hidup bisa. Benar. Melahirkan kehidupan lainnya. Saya mau tanya lagi. Ini kan ada LGBT gitu ya, gerakan LGBT itu termasuk mau fase kehancuran atau dia itu kena karma buruk di masa kehidupan sebelumnya? Oke, saya tidak langsung jawab itu ya. Nggak langsung jawab. Makanya gini, orang suka gini loh, cinta mati. Cinta mati. Ya udah lu mati, ya udah gitu loh, biarin aja. Memang berpisah lo mau kawin lagi gitu loh. Oke. Jadi kecintaan kita terhadap pasangan, kecintaan kamu terhadap istri misalnya ya, yuk sampai ya itu meninggalnya itu yang duluan ini cinta banget sehingga ini masih belakang. Pada saat dia meninggal dia masih melekati dengan cinta ini. Kemudian dia terbawa itu, memori itu terbawa. Kemudian dia tumimba lahir sebagai gendernya yang sama dengan yang cintai itu. Itu sebabnya itu. Jadi LGBT itu bukan ya kalau di dalam Buddhism ya, bukan karena aku jadikan kamu orang LGBT kan kasihan banget kan itu. Itu penyebabnya. Salah nggak di dalam Buddhism? Oke, sekarang kita jawab secara Buddhismnya ya. Oke, perhatikan baik-baik. 5 sila, salah satunya adalah berzina. Oke, berzinahan. Jadi aturan ini kan urusannya dengan nafsu birahi ya. Apa yang dimaksud dengan kategori berzina menurut agama Buddha adalah menyalurkan dia punya nafsu pada tempat, waktu,
dan tempat serta objek yang tidak benar. Oke. Nah, ini laki-laki dan perempuan saja ini yang tidak benar. Jadi lantas bagaimana yang benar? Yang benar itu adalah hubungan itu dilakukan antara suami dan istri pada waktu dan tempat yang benar. Oke, ini penyalurannya ini. Ya. Maka kalau tidak disalurkan itu malah oke gitu loh. Dia mau menyalurkan ada syaratnya dengan pasangan yang sah, waktu dan tempat yang benar. Oke, pasangan yang sah itu apa? Di sini kategorinya adalah suami dan istri. Kalau katakanlah suami dan istri ya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau LGBT-nya itu sekedar saya mencintai ini misalnya ya, kamu cinta sama dia misalnya gitu ya, sama-sama cowok. Sekedar ya udah cinta saja ya udah, tapi itu tidak menyalurkan hasrat itu. Kemudian oke aja. Kemudian menikah ya nggak usahlah menikah gitu loh, ngapain? Karena di Indonesia juga nggak boleh kan. Iya. Ya. Kemudian secara agama Buddha boleh nggak? Nggak. Gitu. Karena ya itu kena aturan itu. Jadi LGBT kalau sebatas mengagumi dan sebagainya, up to you, silakan aja, nggak berdosa sepanjang itu kemudian dia tidak melakukan satu action dalam penyaluran nafsunya. Hanya rasa suka dan kagum gitu. Iya. Iya, karena dia memang membawa itu. Kan ada tuh kita lihat bintang film, kita cowok lihat bintang film cowok ganteng banget, kita kagum. Ya, silakan aja. Jadi masih pilihan ya, mengikuti jejaknya gitu. Ya, itu pokoknya yang penting kita tidak action lah. Tidak action untuk menyalurkan hasrat yang gitu. Itu jadi benar. Tapi kalau misalnya itu bisa nggak orang LGBT itu masuk surga? Bisa, nggak ada urusannya LGBT. Yang penting yuk tidak tidak melakukan gitu loh, tidak menyalurkan itu gitu. Gitu sebatas tidak melakukan perbuatan yang menghasilkan karma buruk. Yes, betul sekali. Tadi saya mau tanya juga soal tadi saya dengar yang sempat bilang ayat kitab suci Udayana. Nah saya penasaran lebih dalam lagi tentang kitab suci dalam Buddha itu, apakah ditulis oleh sang Buddha atau dari mana datangnya kitab suci tersebut dan kenapa disebut suci? Kitab suci. Oke. Jadi Buddha dia menemukan dharma atau ajaran-ajaran kebenaran itu kemudian dia sampaikan secara lisan kepada makhluk-makhluk, kepada manusia. Bahkan dikatakan dia itu Sata Dewa Manusana, guru bagi dewa dan manusia. Jadi Buddha itu bisa mengajar di alam surga itu. Guru dewa dan manusia. Itu Buddha. Kemudian itu. Nah, kemudian ada pada satu kesempatan Buddha itu dia memerlukan pendamping itu orang yang membantu melayani kehidupan beliau kesehariannya. Ya, kemudian ada satu dari 10 siswa utamanya itu akhirnya ada satu siswa yang namanya Ananda. Tapi dia itu punya syarat. Ada syarat. Yang pertama, salah satu syaratnya adalah ketika Buddha sedang mengajar dan Ananda ini tidak ikut, maka Buddha harus mengulang kepada dia. Kenapa begitu? Jangan sampai ada kawan yang bertanya kepada Ananda, tapi dia tidak tahu begitu loh. Itu akan disalahkan oleh kawan. Kamu kan asistennya sama masa kamu tidak tahu Buddha ngajar apa kan begitu. Akhirnya itu dikabulkan. Nah, setelah Buddha wafat, parinibbana atau wafat. Nah, ini sekian tahun kemudian ini para murid berkumpul, ini bagaimana ini? Atas apa yang harus dipedomani? Karena Buddha sudah nggak ada nih. Nanti kalau kita ini nggak ada ini gimana? Ada kan persamuan atau konsili. Ya berkumpul, oke. Mari kita catat apa yang diajarkan oleh Buddha. Siapa yang jadi narasumber?
Nah, ini Ananda. Ananda jadi narasumber. Maka setiap kali ditulis di kitab suci agama Buddha itu selalu diawali dengan kata demikianlah yang kudengar. Oh, demi. Gitu. Jadi ini kata-katanya si Ananda. Ya, dia ngomong gitu, mengulas kembali, ini ada yang catat gitu. Iya. Catat. Nah, kemudian setelah dicatat kemudian